Saudara, afiliator sejumlah aplikasi investasi legal telah disidik oleh polisi. Sementara Satgas Waspada Investasi OJK telah menutup sedikitnya 21 produk investasi legal yang beroperasi dengan beragam modus. Mengapa kemudian praktik investasi legal terus marak dan mengapa masyarakat mudah tertipu? Sudah bergabung secara daring pagi hari ini ada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi, Mbak. Ya, selain itu juga ada kuasa hukum korban binomo, Vincentius Mendrova. Selamat pagi, Mas Vincent. Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu. Dan kemudian ada ekonom Indef, Nailul Huda. Selamat pagi, Mas Nailul. Pagi juga, Mbak. Iya, sehat selalu. Ya. Saya akan pagi hari ini langsung ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, ada pasal berlapis yang dikenakan kepada Indra Kents. Ada penipuan, ada Undang-Undang ITE, kemudian ada TPPU. Boleh dijelaskan lebih detail kepada kami di mana letaknya jerat terkait dengan ITE dan juga TPPU ini atau tindakan pencucian uang? Iya. Jadi yang pertama adalah pengenaan terhadap Undang-Undang ITE. Di mana Undang-Undang ITE ini ada diduga perjudian online, kemudian penyebaran berita bohong. Itu ada dua. Kemudian tindak pidana pencucian uang. Ini ketika ada dana yang digunakan dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Jadi uang-uang yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana itu dipindahkan, ditransfer, dialihkan, atau dibelanjakan dengan tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Nah, disinilah dikenakan tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, itu, Mbak. Oke. Jadi Indra Kents ini dia disangkakan dari kasus jadi afiliator, mempromosikan binomo atau yang mana, Pak Ramadan? Ya, hasil kejahatan dari tindak pidana terkait dengan binomo ini, Mbak. Jadi saya ulangi, nah hasil kejahatan, uang yang didapat dari hasil kejahatan atau tindak pidana terkait dengan binomo ini, ketika uang tersebut dialihkan, dipindahkan, disamarkan, dibelanjakan, yang tujuannya untuk menyamarkan, nah ini akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu yang ancamannya 20 tahun penjara tadi. Oke. Baik, jadi Indra Kents baik itu dia mempromosikan binomo, kemudian dia juga menjadi afiliator, itu keduanya itu yang kemudian dianggap dia salah dan dikenakan pasal tadi dalam Undang-Undang ITE dan juga TPPU ya Pak Ramadan ya? Ya, pasal berlapis. Kalau di afiliatornya, ya kita lihat unsur-unsurnya, dengan afiliator itu dia melakukan unsur tidak benar penipuan, itu pengenaannya KUHP. Tapi kalau dia terkait dengan Undang-Undang ITE, ya jadi dua tadi Undang-Undang ITE tersebut ada pasal perbuatan penyebaran berita bohong atau hoax, atau terkait dengan perjudian online di dalam internet atau di dunia maya. Itu pengenaannya beda pasal tapi dalam satu undang-undang. Sedangkan untuk penipuan sendiri ada penjeratan di KUHP. Kemudian untuk yang TPPU itu unsur-unsurnya seperti yang saya katakan tadi. Oke, baik. Selain Indra Kents, kita tahu juga Pak Ramadan ada juga nama-nama lain, influencer lain yang juga ikut mempromosikan binomo ini. Apakah kemudian polisi akan melebar ke sana juga, memeriksa orang-orang lain atau influencer lain yang promosikan? Ya pasti, Mbak. Jadi penyidik tentu tidak sampai di sini saja. Jadi proses terhadap saudara Ika ini terus berlanjut, tapi pengembangan penyidikan terhadap orang lain, siapapun yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana ini, kita akan proses nantinya, Pak. Oke, sudah berjalan, sudah ada rencana pemanggilan? Sudah
sudah berjalan dan masih kita dalami, Mbak. Oke, masih didalami. Saya bergeser dulu kalau begitu. Kali ini saya ingin ke Mas Vincent dulu. Mas Vincent, Indra Kents sudah dinyatakan bersalah, pasal berlapis, ancaman hukumannya luar biasa juga. Ada 20 tahun penjara. Bagaimana tanggapan dari orang-orang yang kemudian saat ini Anda menjadi kuasa hukumnya begitu dari para korban ini? Ya, yang pertama dulu, ini respon dari korban bahwa korban sangat mengapresiasi kerja cepat ya, kerja presisi dari Polri, Barreskrim Mabes Polri. Kita amat mengapresiasi karena hanya dalam waktu 22 hari sudah ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Kami sangat amat mengapresiasi itu sehingga kepercayaan diri para korban ini semakin meningkat ya, karena selama ini mereka merasa bersalah ya dengan apa yang mereka lakukan. Ada yang sampai melakukan bunuh diri ya, stres dan lain sebagainya. Ada yang bunuh diri? Ada yang sudah bunuh diri. Ada berapa orang? Yang kami dapat 1 orang, ada yang beberapa orang yang sedang direhabilitasi juga ya. Kerugian mereka berapa banyak yang sampai bunuh diri ini, Mas Vincent? Ratusan juta ya, ratusan juta. Betul. Jadi memang dampak dari judi berkedok trading ini tidak sesederhana yang orang-orang ketahui, tetapi dampaknya luar biasa. Ada yang bercerai dan ada yang kemudian tidak bisa bekerja lagi dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya gerak cepat dari Polri ini benar-benar meningkatkan kepercayaan diri dan memulihkan pelan-pelan psikologis para korban ini. Tentu yang menjadi sorotan sekarang selain sudah dilakukan penetapan tersangka dan juga penahanan, para korban juga sedang menyoroti melihat seperti penelusuran aset-aset yang dimiliki oleh saudara Ika ini dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan binomo ini. Jadi mereka sangat menunggu itu karena tentu selama ini yang mereka ketahui di publik ya, dan itu juga di konten-kontennya saudara Ika, banyak sekali aset-aset seperti mobil supercar ya, kemudian rumah yang 30 miliar, rumah 20 miliar, kantor dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sorotan para korban. Apakah tentu tidak hanya yang ada dalam konten, ya patut diduga juga misalnya aset-aset yang berupa aset digital ya, dan ini juga kami dorong dan kami percaya dengan teman-teman penyidik ya di Barreskrim Mabes Polri akan bekerja lebih cepat dalam nanti kita tanyakan itu ke Pak Ramadan ya, apa saja aset yang kemudian sudah disita. Tapi sebelum ke sana, cerita yang Anda dapatkan dari para korban, apa yang dijanjikan saat itu sampai kemudian mereka mengeluarkan uang begitu banyak, angkanya luar biasa, ratusan juta per orang misalnya? Iya, yang menjadi setiap orang ya pasti akan mencari peruntukan baru, apalagi dalam situasi pandemi ini. Mereka melihat tutorial yang ada di konten-konten YouTube ya, di Instagram para influencer ini sangat-sangat betul-betul menggiurkan ya, sangat-sangat betul-betul menjerumuskan para masyarakat yang sudah menjadi korban ya. Terutama juga yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam konten YouTube-nya bahwa binomo ya, binary option ini adalah legal, resmi ya. Artinya ini juga yang membuat para korban ini semakin percaya, selain karena para influencer ini atau afiliator ini menunjukkan dirinya bahwa berhasil karena sebagai seorang trader, tentu para korban ini melihat bahwa ketika mereka juga ikut dalam trading ini, ada peluang untuk menjadi seperti para afiliator ini. Nah, ini yang mereka sesali. Ternyata setelah kita temukan ya, banyak sekali kejanggalan dalam aplikasi ini, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Putih bahwa ini ternyata bukan trading dan juga Pak Vincent, rata-rata korban ini berapa kali menyetorkan uangnya? Ini berkali-kali ya, karena memang menurut saya di platform ini ada lebih dari 5 kali, 10 kali?
Lebih karena depositnya ini kan mulai dari yang terkecil ya 140.000 pelan-pelan. Jadi memang diganggu psikologi. Jadi ya memang ini judi. Jadi semakin kalah dia semakin membuat emosi para korban ini, dan yang paling disesalkan sebetulnya adalah motivasi yang diberikan para afiliator ini gitu ya. Jadi meskipun kalah diberikan motivasi bahwa jangan jangan menyerah dan lain sebagainya, jangan menyerah, ya harus sabar, jangan tamang dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian membuat juga mereka, ya siapa tahu karena mencoba ilmu-ilmu tutorial yang diberikan oleh para afiliator ini, nah ini akan ada harapan bahwa dengan menggunakan ilmu, menerapkan ilmu yang mereka sampaikan ini, bahkan ada kursus ya, ada kursus yang diselenggarakan oleh saudara Ika dan beberapa afiliator lain. Artinya apa? Begitu ada kursus berarti kan ada kemungkinan mereka akan bernasib sama dengan para afiliator ini. Itu harapannya sebetulnya. Saya ingin pindah dulu ke Mas Nailul dulu. Mas Nailul, ada tawaran menggiurkan, kemudian ada tutorial, tadi juga mereka bahkan berkali-kali menyetorkan uangnya, masih belum sadar begitu bahwa ini adalah judi ya dan sebagainya. Tapi Mas Nailul, kalau kita bicara soal binary option ini apa sih sebenarnya? Seperti apa sih skema permainannya ini? Ya, kalau maaf. Kalau kita lihat memang kalau binary option itu dia kan biner kan. Dia biner itu 2 pilihan Mbak ini ya. Jadi memang mereka cuman menebak dari harga dari salah satu aset lah. Misalkan saham seperti itu. Nah, mereka akan menebak apakah ini akan naik atau turun tanpa mereka memiliki sahamnya tersebut atau aset tersebut gitu. Makanya kalau mereka tebakannya benar gitu kan, bahkan itu ada yang menjanjikan keuntungan hingga 85%, 90% gitu kan. Yang dimana itu sangat nggak logis gitu kan. Ketika kalah ternyata uang mereka itu hangus gitu. Jadi depositnya mereka itu hangus gitu. Makanya saya setuju sama Pak Tongnam, itu bukan sebuah investasi, gitu kan? Itu merupakan judi karena. Tapi kenapa mereka tertarik melakukan ini dan berkali-kali? Kalau tadi penjelasan Mas Vincent ya? Iya Mbak, kalau kita lihat sebenarnya ini dari sisi makronya ya, itu masyarakat kita ini literasi digital sama literasi keuangannya relatif cukup rendah Mbak. Jadi kalau kita lihat untuk financial knowledge Indonesia itu masih di bawah rata-rata negara OECD ataupun negara-negara tetangga kita gitu. Nah, dan kemudian sifat manusia juga ya, itu yang memang tidak puas dengan hasil sesuatu gitu kan. Pasti mereka akan menginginkan lebih gitu. Nah, sifat inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan investasi online gitu. Dengan literasi digital rendah, literasi keuangan rendah, mereka nggak mengecek risiko, terus kemudian cuman mendapatkan manfaatnya saja. Informasi manfaat ini yang didapatkan saja gitu kan. Risikonya nggak dinikmati gitu. Makanya memang di tengah pandemi ini Mbak, di tengah pandemi, terus kemudian juga dengan teknologi yang semakin canggih, informasi semakin gampang masuk gitu, itu yang berbahaya, itu jadi sasaran empuk bagi para penipuan investasi online. Tadi ada diceritakan juga ya soal ada kursusnya bahkan. Menurut Anda ini satu modus yang menarik ya untuk kita lihat kalau misalnya mereka sampai ada kursusnya. Anda melihat modus-modus serupa juga terjadi dalam penipuan-penipuan berkedok investasi, Mas Nailul? Iya Mbak, kalau kita lihat sebenarnya kan orang sukses kemudian bikin kursus gitu kan sama seperti MLM kan sebenarnya. MLM kan dia kan sukses ketika itu dia buka kelas gitu. Terus kemudian nanti selanjutnya pasti akan membuat buku gitu. Jadi memang tahap-tahapannya ke sana gitu kan. Dan memang mereka benar-benar mengkapitalisasi gitu kan. Kapitalisasi untuk followersnya gitu kan, pengikutnya baik di media sosial, terus kemudian di circle-nya mereka gitu kan, untuk bisa menjadi ladang penghasilan mereka gitu loh. Jadi istilahnya memang modusnya akan seperti itu. Pertanyaan juga tentunya Mas Nailul ya terkait dengan ini juga kita bagian dari literasi pagi hari ini. Apa yang perlu kita waspadai gitu atau masyarakat waspadai? Misalnya hal-hal modus-modus seperti apa yang harus kita waspadai bahwa ini
penipuan nih sepertinya. Nanti kita akan bahas ya Mas Nailul ya. Nanti kita akan ceritakan lebih jauh.